Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Kiptia dengan NIM 20113166. Saya dari Tangerang dan hobi saya sebetulnya banyak, tergantung mood aja. Tapi yang paling sering it's baking. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad menurut saya. Jadi ijtihad adalah sebuah kesungguhan atau usaha dalam proses penetapan syariat hukum Islam dengan menggunakan pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengenai hubungan ijtihad dengan maqasid syariah dan perubahan sosial. Maqasid syariah sendiri memiliki arti tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah, dan ijtihad memiliki arti yaitu proses penetapan hukum syariat Islam. Jadi kedua hal tersebut sangat berhubungan erat karena mencari tujuan hukum Islam itu harus dengan pertimbangan yang ketat dan memerlukan ijtihad agar mendapat hukum yang tepat. Sedangkan ijtihad dengan perubahan sosial sendiri memiliki hubungan erat karena perubahan perkembangan kondisi masyarakat dan kebutuhan yang berubah memiliki banyak hukum dan peraturan baru, di mana ijtihad sangat dibutuhkan sebagai alat untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi yang semakin maju. Selanjutnya, asas-asas muamalah yang terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam. Di antaranya yang pertama ada asas keadilan, yaitu pemerataan yang mana merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah, yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata. Yang kedua, asas muawanah, yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk saling tolong-menolong dan membuat kemitraan dalam melakukan muamalah. Yang ketiga, al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Yang keempat, ada asas musyarakah, yaitu mengkehendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Yang kelima, ada asas manfaat. Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang keenam, antarodin, yaitu suka sama suka atau menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang ketujuh, ada mulgoror, yaitu berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada goror atau tipu daya. Yang kedelapan, ada kebebasan membuat akad atau kontrak. Diakui dalam hukum Islam, kebebasan berakad merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Yang kesembilan, ada asyidik, yaitu yang sudah dijelaskan dalam Islam bahwa manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan juga kebenaran. Selanjutnya mengenai kesan saya dalam mata kuliah ini, dengan mempelajari filsafat hukum Islam, saya dapat memahami lebih jauh mengenai hakikat dan hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan mencoba menganalisis hukum yang baru ditetapkan karena adanya persoalan-persoalan baru seiring berkembangnya zaman ini. Lalu dengan adanya proses presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kelompok di mata kuliah pada setiap pertemuannya, dan dievaluasi langsung oleh Bapak dosen pengampu, membuat topik perkuliahan lebih mudah dipahami. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.